Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu kembali dalam pembelajaran di awal semester 2 ini, yaitu tema 6 tentang cita-citaku. Ya, silakan teman-teman, silakan anakku sekalian buka buku pegangannya. Kita akan belajar materi PPKN, yaitu ini tentang keragaman karakteristik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali keragaman karakteristik yang ada. Apa saja? Coba kalau kalian perhatikan di sekitarmu, kira-kira apa yang berbeda ya? Atau hal-hal karakteristik yang beda dalam sekitarmu itu apa saja? Nah, silakan jawab. Iya, benar sekali. Di antaranya adalah ada keanekaragaman budaya, ya, budaya berbeda-beda. Kemudian apa lagi? Ada keanekaragaman baju, pakaian adat. Ya, ini ya. Motif ini sudah kelihatan, baju-baju adat di seluruh Indonesia itu berbeda-beda, tiap daerah berbeda-beda ya. Motif yang biasa kita pakai, batik itu ya, seragam kita di sekolah tiap hari Kamis dan hari Rabu itu ya. Itu kan kalau membawa batik, itu kemungkinan di daerah lain juga sama membawa batik, tapi batik coraknya juga akan berbeda ya, karena memang ragam budaya karakteristik yang ada dalam Indonesia itu bermacam-macam sekali. Itu dari budaya. Ada lagi dari apa? Bicara ya, saat kita bicara pun juga logatnya berbeda-beda, bermacam-macam. Kita saja yang ada di wilayah Jawa Tengah ini, logat kita yang ada di Demak tentu akan berbeda dengan logat yang ada di daerah lain, seperti di Pati, seperti di seperti lagi ada yang lagi di Tegal itu ngapak-ngapak, Banyumasan, Purbalingga, semua beda-beda juga ya, sangat beragam sekali ya, begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, sebenarnya ya, perbedaan keragaman karakteristik dalam kehidupan sehari itu berbagai macam ya. Tadi sudah kalian sebutkan, diantaranya adalah baju, adat dan seterusnya. Dan tentu ada suku bangsa ya. Suku bangsanya sangat berbeda-beda. Kita Indonesia sangat luas sekali ini, yaitu ada 34 provinsi ya. Tentu dari masing-masing provinsi pun juga memiliki berbagai macam kabupaten, banyak sekali kabupaten. Nah, maka akan menimbulkan sukunya banyak sekali. Di Pulau Jawa saja sukunya banyak. Ada suku Sunda. Ayo, di mana suku Sunda? Iya, benar sekali, ada di Jawa Barat. Kita di Jawa ya, biasa disebut sebagai suku Jawa. Kita Jawa Tengah ada di daerah Blora, apa namanya sukunya? Iya, suku Samin ya. Masih banyak lain ya, suku-sukunya banyak sekali. Kemudian ras, agama juga banyak. Kita dalam keseharian sehari-hari agamanya bermacam-macam. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Hindu, dan seterusnya ya. Yang berbeda lagi karakteristik adalah keyakinannya, kemudian ideologi politiknya, sosial budaya, yaitu sifat atau tingkah laku yang dikerjakan di masing-masing daerah, di masing-masing tempat, itu juga akan berbeda ya. Mungkin dari cara gotong royongnya, dari cara pertemuan antar warga dan seterusnya. Kemudian ekonomi juga bermacam-macam, ada yang kaya, ada yang tinggi, ada yang kaya, ada yang miskin. Kemudian ekonomi menengah, ekonomi atas ya, bermacam-macam. Kemudian ekonomi yang berkotaan, hidupnya dengan di industri-industri, beda halnya dengan yang ada di pedesaan, ekonominya nanti banyak yang bermata pencarian sebagai petani dan seterusnya ya. Lalu apakah keanekaragaman ini disebut sebagai suatu kekurangan? Tidak. Keanekaragaman yang kita miliki ini, semuanya ini justru merupakan sebagai kekayaan. Sebagai kekayaan dan keindahan wilayah Indonesia ya. Kekayaan maka harus perlu dijaga. Jangan sampai dengan adanya perbedaan ini menjadi terpecah belah, menjadi disintegrasi bangsa, jangan, tetapi justru menjadi perekat, menjadi kekayaan bangsa yang harus dijaga, dilestarikan dan seterusnya ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, Indonesia ya, kita negara Indonesia letaknya itu adalah sangat strategis sekali. Mengapa? Iya,
terletak di antara dua samudra dan juga di antara dua benua ini ya. Negara Indonesia di antara dua benua, yaitu benua Asia di atas dan benua Australia ya, benua Australia. Maka kita sangat strategis sekali dengan area ini ya, yang dunia banyak airnya, banyak perairannya, wilayah lautnya, sehingga Indonesia strategis ini ditempati untuk jalur perdagangan internasional ya, dari benua Asia dan benua Australia melakukan perjalanan nanti biasa transit ke Indonesia sini, maka sangat strategis sekali ya, sehingga Indonesia ini terdiri dari berbagai macam beribu-ribu pulau ya, pulau besar maupun pulau kecil, bahkan ada pulau yang kita tidak tahu namanya ya, saking besarnya, saking luasnya wilayah Indonesia ya. Lalu ada pertanyaan begini, pulau-pulau tentu ada yang besar ya, siapa yang tahu pulau yang paling besar? Ulangi, pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, coba kalian sebutkan ya, ditunggu ya, silakan ditulis. Iya, benar sekali, pulaunya di antara jalan ini Pulau Sumatera, ini besar ini, kemudian ini Pulau Kalimantan juga besar, ini Pulau Sulawesi juga besar, ini Pulau Papua atau Irian juga besar ya, ini yang di bawah ini Pulau Jawa yang kita tempati ya, ini juga besar ya. Jadi secara garis besar dibedakan menjadi, ini ada berapa? Ada 5 pulau besar ya. Ya, kalian harus bisa menyebutkan di masing-masing pulau nanti ada berbagai macam provinsi ya. Itu setelah kalian pelajari saat kelas 3 ya, beberapa waktu yang lalu sudah ada. Ya, jadi pelajaran harus diingat selalu karena saling terkait gitu ya. Ya, keragaman bahasa Indonesia antara yang tadi disebut adalah agama dan kepercayaan ya. Agama dan kepercayaan di Indonesia itu yang ada agamanya ada 5, kepercayaannya ada 1 ya. Ini ya. Ini gambar apa? Ya, masjid. Masjid adalah agama Islam, tempat ibadahnya orang Muslim, orang Islam. Di bawah ini pura, ya pura, betul sekali. Tempat ibadahnya agama Hindu. Ini, nah ini kelenteng itu tempat ibadahnya orang Konghucu. Ini gereja, tempat ibadahnya orang Kristen, Katolik. Kemudian ini, nah ini adalah wihara. Wihara itu adalah tempat ibadahnya umat Buddha ya, kalian harus hafal ya. Kemudian keragaman suku bangsa dan budaya ya. Ya, keragaman suku bangsa dan budaya tadi sudah disampaikan di Pulau Jawa. Tadi banyak ada pulau di Pulau Jawa, sukunya tadi ada ya. Kemudian di Sumatera itu ada suku apa? Kalau Sumatera itu ada suku Melayu ya, di daerah Riau ya. Kemudian kalau di Kalimantan ada suku Dayak, di Sulawesi ada suku Bugis, suku Makassar ya. Banyak sekali. Lalu di Papua suku Dani, suku Asmat. Kemarin sudah kelas 3 kalian juga sudah mempelajarinya. Kemudian langsung saja kita lanjut next ke berikutnya. Ya, lalu cara yang paling utama untuk bekerja sama dalam pemerintahan. Tadi kan beragam. Kalau beragam, wah berbeda-beda latar belakang, maka kita harus saling bisa bekerja sama walaupun berbeda banyak hal tadi kita harus bisa untuk bekerja sama. Lalu caranya bagaimana biar bisa bekerja sama di antara tadi suku ras yang banyak, suku bangsa yang banyak, agama yang berbeda? Nah, caranya adalah ada 3. Di antaranya 1, menumbuhkan sikap toleransi ya. Kita harus saling menumbuhkan sikap toleransi. Toleransi itu apa? Toleransi adalah cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras yang ada di dunia ini ya. Jadi toleransi itu dilakukan tidak hanya masyarakat kita, tetapi seluruh dunia harus melakukan toleransi. Karena dengan adanya toleransi, maka kerjasama akan terjalin, sehingga gotong royong terjalin juga, maka keamanan itu akan ada. Ya. Jadi tidak akan terjadi permusuhan, pertengkaran, dan seterusnya. Maka sikap toleransi harus kita tumbuhkan, ya, harus ada di antara kita. Kemudian menghargai perbedaan ya tadi.
perbedaan-bedaan yang ada, agama, suku, bahasa, budaya, adat, istiadat, sosial, perekonomian harus diadakan. Semuanya harus dilakukan. Ya, harus perbedaan ini ada, harus kita lakukan. Berikutnya harus juga ada tenggang rasa, ya. Di antara sesama kita harus ada tenggang rasa. Di antara yang kelas besar dan kelas kecil, kalian dengan kakak kelas juga harus ada tenggang rasa, ya. Itu hal-hal yang bisa menyebabkan nanti kerjasama terjalin yang dengan baik di antara kalian semuanya, ya. Berikutnya adalah sekarang manfaatnya. Apa manfaat memahami keberagaman karakteristik kita, ya. Manfaatnya banyak sekali. Dengan kita memahami karakteristik yang berbeda-beda, maka kita akan bisa mengambil manfaat, yaitu kita akan memahami karakteristik dari orang sekitar kita, karena memang karakter dari masing-masing orang berbeda. Karena kita menghargai tenggang rasa, menghargai perbedaan, maka kita bisa memahami, oh teman kita si A itu tidak suka kalau kita suaranya terlalu keras kalau bicara di sampingnya, ya berarti bicara jangan terlalu keras, ya. Artinya harus saling legowo, saling menghargai, tidak boleh memaksakan kehendak. Berikutnya yang kedua, mengetahui cara bersikap dan menyelesaikan masalah, ya. Kemudian dengan memiliki karakteristik, maka kita harus bisa mengetahui cara bersikapnya. Kalau mereka itu misalkan rasnya ada kulit putih, kulit hitam yang ada orang-orang, kemudian teman-teman kita ada di perbukitan, suaranya selalu keras, kemudian ada teman-teman yang di pantai juga suaranya keras, ya tidak apa-apa, kita harus dengan mengetahui karakter mereka, maka tidak boleh dibesar-besarkan, kita hargai dengan cara bagaimana kalau memang ada perselisihan, yaitu dengan cara bermusyawarah, mufakat seperti pengamalan Pancasila sila keempat. Kemudian apalagi manfaatnya, harus kita akan tumbuh rasa saling menghormati, tumbuh rasa saling menghargai, ya, maka tidak akan terjadi perpecahan. Yang tidak kalah penting adalah yaitu dapat meningkatkan hubungan kekeluargaan dan keharmonisan bersama, ya. Karena kita saling tadi di antara berbagai macam agama di kelas kita saling toleransi, ya, maka hubungan keluarganya maka akan terjaga, bahkan bisa menjadi keluarga, ya. Jadi ini sangat perbedaan ini jangan sampai dijadikan menjadi perpecahan, jangan sampai dijadikan masalah. Justru ini menjadi satu kekayaan yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan, ya. Gitu, ya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya. Seperti biasa kalau kita telah belajar, ya, setelah belajar materi kalian harus mencoba latihan pekerjaan yang ada, nanti akan Pak Irfan berikan di link deskripsi, ya. Nanti silakan dibaca juga, di sana juga ada materinya, ada videonya, nanti juga dibaca kembali. Kemudian setelah dibaca, setelah mempelajari, kemudian latihan soal diikuti. Nanti kalau nilainya sudah maksimal, berarti silakan nanti kita belajar ke materi berikutnya. Kalau belum, kita pulang kembali, ya. Ya, itu saja, ya. Semoga kalian semangat dalam belajar. Yakinlah kalian mampu, yakinlah kalian bisa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.